Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Rizky Aditya. Pada video kali ini, aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kartu pelajar di Microsoft Word dengan memanfaatkan file merge untuk membuat banyak kartu sekaligus dengan data yang berbeda-beda secara otomatis, sehingga nantinya akan seperti ini. Bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kita akan membuat data yang akan kita masukkan di kartu pelajarnya. Caranya kita akan membuatnya di Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel. Nah, setelah kita masuk di aplikasinya, kita akan membuat beberapa indikator. Misalkan di sini aku kasih contoh nama siswa. Kemudian jenis kelamin. Kemudian agama. Kemudian di sini aku kasih alamat. Dan di bagian sini aku kasih foto. Nah, kenapa aku kasih foto di sini? Karena nanti kita akan masukkan Excel ini ke Microsoft Word-nya. Jadi kita akan menghubungkan data di Excel ini ke Microsoft Word-nya. Kita rapikan dulu. Nah, di sini aku hanya kasih contoh sederhana saja. Di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan di sini bisa menambahkan nomor absen atau mungkin NISN dan lain sebagainya. Oke, kita isi dulu datanya sesuai indikator seperti ini. Setelah kita masukkan data sesuai dengan indikatornya, di sini ada nama siswa, jenis kelamin, agama, dan alamat. Kemudian di bagian foto ini kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari foto yang akan kita masukkan di kartu pelajarnya. Di sini aku kasih contoh, aku akan menggunakan foto animasi yang aku sudah download di Google. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pastikan gambar ini sesuai dengan nama, sesuai dengan data siswa yang akan kita masukkan. Karena kebetulan aku akan memasukkan data siswaku itu berjumlah 23, jadi aku siapkan gambarnya itu sejumlah 23 juga. Kemudian hal yang paling penting adalah format dari gambarnya. Di sini tertera formatnya itu PNG. Nah, pastikan semua formatnya itu harus sama semua. Jadi kalau PNG ya PNG semuanya, kalau misalkan JPG ya JPG semuanya. Nah, kemudian untuk file namanya ini di sini aku kasih contoh angka. Jadi mulai angka 1 sampai 23. Karena tadi aku memasukkan data siswanya itu berjumlah 23. Nah, kita kembali ke Excel yang kita buat tadi. Nah, di bagian foto ini kita akan masukkan nama gambarnya, nama file gambarnya tadi. Jadi di sini aku kasih angka 1 karena di gambarku ini rencananya aku akan masukkan ke data nama siswa yang nomor 1. Kemudian sama yang nomor 2 ini rencananya gambar ini aku akan masukkan ke nama siswa yang nomor 2. Jadi aku kasih angka nama gambarnya ini menjadi angka 1 sampai 23. Di sini bebas kalau teman-teman mau kasih gambarnya itu mau ngasih ke nama filenya itu sesuai dengan nama siswanya juga boleh,
Hanya saja di sini untuk aku mempersingkatnya, aku pakai angka saja seperti ini. Jadi kita tuliskan angka seperti ini secara urut: 2, 3, ya. Jadi kita masukkan file namanya di bagian kolom fotonya ini sesuai dengan nama format filenya ini di sini. Nah, setelah kita mengisi semua datanya seperti ini, kita simpan data Excel-nya ini. Kita save as. Kemudian kita cari data. Kita cari folder penyimpanan dari gambar yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya kita buat dulu folder baru seperti ini ya teman-teman. Jadi folder baru ini berisikan selain berisikan gambar yang sudah teman-teman download tadi, jadi gambarnya itu silakan teman-teman download, kemudian masukkan ke folder khusus untuk membuat kartu pelajarnya. Nah, sama data Excel yang sudah kita buat tadi itu kita juga simpan satu folder dengan gambarnya tadi. Nah, di sini aku kasih contoh saja, misalkan data siswa. Nah, kemudian untuk formatnya kita buat jadi Excel 97 2003 workbook. Kemudian save. Kita klik continue. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat kartu pelajarnya di Microsoft Word. Setelah kita masuk ke tampilan Microsoft Word-nya, kita tentukan dulu layout-nya. Kita masuk ke bagian layout, kemudian pilih page setup. Untuk marginnya aku buat rata 1 cm. Kemudian kertasnya aku buat custom. Untuk ukurannya aku buat rata 10 cm. Kemudian kita kembali ke tampilan home. Kemudian kita tekan Ctrl+A untuk memblok kertasnya seperti ini. Terus stylenya kita buat yang no spacing. Kemudian kita pilih insert. Kita akan masukkan tabelnya. Untuk tabelnya sendiri kita buat satu kolom seperti ini. Kita kembali ke tampilan home. Nah, langkah selanjutnya adalah kita blok tabelnya. Caranya tekan icon plus ini, kemudian klik kanan di kursornya di tabelnya gini, terus pilih tabel properties. Nah, di bagian ini kita akan membuat ukurannya. Kita pilih raw, kemudian kita checklist kotak spesifik-nya. Untuk ukurannya kita buat 5,5. Kemudian kolomnya kita buat 8 lah, seperti ini. Jadi tidak perlu dirubah, hanya kita rubah ukuran row-nya ini 5,5. Kemudian oke.
Nah, pastikan kondisinya masih terblok kayak gini. Kemudian kita pilih layout. Kemudian kita coba buat garis tepinya. Caranya kita klik kanan, kemudian pilih icon birds ini, kemudian kita pilih borders and shading. Nah, di bagian ini kita drag ke bawah, kemudian kita pilih style garis tepinya seperti ini. Untuk ukurannya bebas, kalau aku biasanya pakai yang ukuran 1,5. Kemudian klik OK. Nah, setelah kita buat kolom tabelnya seperti ini, kita akan mulai menulis. Kita buat tulisannya rata tengah, kita pilih center. Kemudian untuk fontnya aku biasanya pakai yang Arial. Kemudian untuk ukurannya aku biasanya pakai ukuran 6. Nah, sebelum kita menulis di kolom ini, kita buat jarak antara tulisan dengan garis tepinya. Jadi silakan teman-teman ketik huruf apa saja bebas. Di sini aku kasih contoh H, kemudian kita enter, kemudian yang atas kita hapus, kemudian kita kembali ke kolom yang bawahnya seperti ini. Kita dekatkan. Nah, kita akan buat kopnya. Misalkan aku kasih contoh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita enter, Dinas Pendidikan. Kemudian kita enter lagi. Kita ketikkan nama instansinya. Di sini aku kasih contoh, misalkan TK Islam Negeri 1 Bantul. Kemudian kita beri alamat instansinya, misalkan Jalan Raya Bantul aku kasih juga misalkan telepon kemudian kita buat kita enter, kemudian kita buat garis pembatas di sini. Caranya teman-teman tekan shift sama garis tidur. Yang tombol shift-nya ditekan, untuk yang shift-nya kita tekan satu-satu kayak gini. Kemudian lepaskan, kemudian klik enter. Nah, kemudian di bagian sini aku biasanya buat menambahkan gambarnya. Jadi silakan teman-teman download misalkan gambar dinas provinsi di mana. Kalau aku nanti akan buat di sini tuh sudah aku siapkan gambar logo Tuturi Handayani sama logo Jerbasuki. Jadi misalkan aku buat gambarnya, kita akan masukkan gambarnya. Caranya kursornya silakan teman-teman arahkan di sebelah kiri, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih pictures,
kemudian cari gambarnya. Nah seperti ini, aku biasanya pakai yang ini. Jadi kita masukkan, kita klik gambarnya, kemudian kita klik insert, kemudian kita kecilkan. Caranya tinggal drag di salah satu sudutnya, kita kecilkan, kemudian pilih tampilan wrap text, kemudian pilih behind text, kemudian kita kecilkan lagi, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita buat seperti ini, misalkan gini. Nah jika ingin menggesernya lagi, nah di sini kan aku klik gambarnya itu tidak bisa. Caranya teman-teman pilih tampilan select, kemudian select object, kemudian pilih gambarnya. Nah seperti ini. Kemudian kita rapikan pakai tombol anak panah di keyboard juga bisa untuk mempermudah. Nah seperti ini. Kemudian pilih select, kemudian pilih select lagi, kemudian kita matikan select objeknya. Nah seperti ini. Kemudian di bagian sebelah kanan ini aku akan masukkan juga logo atau gambarnya lagi. Caranya sama, teman-teman klik di bagian kanan gini, kemudian kita pilih insert, kita masukkan gambarnya. Kita kecilkan lagi kayak tadi. Caranya kita drag sudut, salah satu sudutnya kayak gini, kemudian kita pilih wrap text, kemudian pilih behind text, kita samakan ukurannya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah kemudian kita akan isikan data dari kartu pelajarnya. Caranya kita buat jarak terlebih dahulu. Silakan teman-teman tekan klik enter. Kemudian di sini aku kasih contoh kartu siswa. Di sini bebas, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bisa buat kartu pelajar, kartu ujian, ID card, dan lain sebagainya. Kemudian kita buat jarak lagi, caranya tekan enter. Kemudian kita buat jarak lagi, tekan enter lagi. Kemudian kita buat tabel. Caranya silakan teman-teman pilih insert, kemudian klik table. Kita buat dua tabel seperti ini. Kemudian kita geser pembatasnya. Caranya sampai muncul icon seperti ini, kemudian klik, kemudian geser ke sebelah kiri, kurang lebih seperti ini. Nah nanti di bagian kolom kiri ini akan kita gunakan untuk kolom fotonya. Kemudian di kolom tabel sebelah kanan kita akan isikan dengan data dirinya. Kemudian kita pilih home, kita klik rata kiri di sini. Nah di bagian ini kita sesuaikan dengan data yang ada di Excelnya tadi. Kan di data Excelnya tadi itu aku ada nama siswa, jenis kelamin, kemudian agama, dan alamat. Jadi kita ketikkan sesuai dengan tabel yang ada di Excelnya. Kita buat nama, kemudian kita enter, jenis kelamin, kita enter lagi, agama, kita enter lagi, alamat. Kemudian kita blok semuanya seperti ini. Kemudian kita ke atas dan kita buat jarak pembatasnya.
Caranya silakan teman-teman geser kursor teman-teman di bagian penggaris ini sampai muncul icon seperti ini. Kira-kira segini. Kemudian kita pilih ke bagian kolom atas gini. Kemudian silakan teman-teman tekan CTR plus tab. Kemudian buat titik 2. Nah, ulangi cara tersebut di setiap data ininya. Kita tekan lagi CTRL plus tab, kemudian kita buat titik 2. Tekan lagi CTRL plus tab, kita buat titik 2 lagi seperti ini. Nah, tujuan dari garis di atas ini tadi itu buat pembatas untuk ketika kita tekan CTRL plus tab-nya. Jadi jaraknya itu akan sama seperti ini. Kemudian tekan enter lagi untuk membuat jarak kurang lebih seperti ini. Kemudian tekan lagi CTRL plus tab, tekan lagi CTRL plus tab lagi. Nah, di bagian ini kita akan buat kolom untuk tanda tangan. Jadi misalkan di sini aku kasih contoh tanggal pembuatan Malang 26 September 2024. Kemudian tekan enter lagi. Kita tekan lagi CTRL plus tab 2 kali. Kemudian kita ketikkan kepala lembaganya, misalkan kepala sekolah. Kita tekan enter lagi 2 kali untuk membuat jarak. Tekan lagi. Nah, di bagian sini tekan lagi CTRL plus tab 2 kali. Kita isikan misalkan nama kepala sekolahnya. Sini aku kasih contoh namaku sendiri, Rizky Ditya. Kemudian tekan enter lagi. Jika ini kegeser seperti ini, teman-teman hapus saja di bagian atasnya kolomnya seperti ini untuk membuat jaraknya biar rapi lagi seperti ini. Kita kembali ke tampilan ini. Kemudian kita tekan lagi CTRL plus tab 2 kali. Kemudian kita isikan misalkan kita pakai NIP atau NIK boleh. Di sini aku kasih contoh, misalkan aku isikan dengan NIM-ku. Oke, kemudian aku akan buat di sini ada tanda tangannya. Caranya teman-teman klik icon yang kosong seperti ini. Kemudian tekan lagi CTRL plus tab 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih insert, kemudian kita cari gambar tanda tangannya. Kebetulan di sini aku sudah siapkan scan tanda tanganku. Caranya sama seperti tadi, kita pilih gambarnya, kemudian klik insert. Untuk mengecilkannya, kita crop dulu seperti ini. Caranya klik icon crop seperti ini, kemudian kita crop gambarnya. Pastikan muncul icon seperti T terbalik seperti ini. Kita geser seperti ini. Pastikan teman-teman klik bagian icon yang warna hitam ini, seperti ini, hitam ini. Kita sesuaikan dengan ukuran tanda tangannya.
Kemudian kita pilih wrap text, kemudian kita pilih behind text seperti tadi. Kita kecilkan. Kemudian kita save hasil dari desain kartu pelajar ini. Caranya kita save as. Nah, untuk tempat kita menyimpannya, pastikan kita sama dengan folder yang kita buat tadi, dimana folder tadi itu yang berisikan gambar sama data Excelnya yang sudah kita siapkan atau yang sudah kita simpan tadi. Kita simpan di bagian foldernya tadi. Kebetulan di sini aku taruhnya di folder D. Nah, di bagian video tutorial ini ya. Jadi pastikan lagi teman-teman simpan hasil Word-nya tadi itu satu folder dengan gambar dan data Excel-nya tadi. Di sini kita ganti namanya, misalkan kartu siswa. Untuk formatnya kita rubah juga jadi Word 97 2003 dokumen yang ini. Kemudian kita save. Nah, setelah kita sudah menyimpannya, kemudian kita akan menghubungkan data Excel yang kita buat tadi ke dalam Microsoft Word yang kita buat ini. Caranya silakan kursor teman-teman arahkan ke bagian ini, kemudian pilih My Links, kemudian pilih Select Depends, kemudian pilih Use an Existing List. Kita cari file Excelnya tadi. Nah, yang ini. Kemudian open. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih Insert Mail File. Nah, kita isikan sesuai dengan indikator data di kartu siswanya ini. Jadi nama ya kita sesuaikan dengan nama siswanya, jenis kelamin kita sesuaikan dengan jenis kelamin. Kita klik seperti ini, kemudian tekan lagi di bawahnya, kita buat jarak, kita klik spasi, kemudian kita pilih insert make filenya lagi sesuai dengan indikatornya seperti ini. Nah, jika semua indikator yang ini sudah terisi, nah di bagian ini rencananya kita akan buat tabel untuk fotonya. Nah, khusus untuk yang foto ini, silakan teman-teman arahkan dulu kursor teman-teman ke bagian fotonya seperti ini, di bagian tempat teman-teman yang akan menaruh fotonya. Di sini aku akan taruh fotonya di sini. Jadi teman-teman arahkan kursornya seperti ini di bagian fotonya. Kemudian kita pilih insert.
kemudian kita pilih picture. Nah, kita cari foto yang akan kita buat atau yang kita masukkan di kartu kita. Nah, pastikan foto yang kita masukkan adalah foto yang pertama. Kita klik fotonya, kemudian kita pilih toolsnya itu link to file. Jadi jangan langsung di insert, tapi pilih yang link to file. Kemudian kita kecilkan. Caranya sama seperti tadi, kita drag salah satu sudutnya. Nah, untuk ukurannya bisa langsung kita sesuaikan langsung di sebelah sini. Misalkan kita buat 2 cm. Nah, seperti ini. Jika dirasa fotonya kurang besar, bisa disesuaikan lagi. Caranya tinggal teman-teman geser seperti ini. Oke. Kemudian silakan teman-teman tekan Alt F9. Nah, setelah teman-teman mengeklik atau sudah ditekan Alt F9, maka akan muncul kode seperti ini. Kita hiraukan kode yang sebelah sini, kita fokus ke kode khusus yang gambarnya. Nah, jadi di bagian sini kan terdapat angka 1. Nah, angka 1 ini adalah file nama fotonya. Jadi kalau teman-teman fotonya itu sesuai dengan nama siswanya, berarti silakan teman-teman hapus di bagian namanya seperti ini. Oke, kemudian kita kembali ke bagian mailing, kemudian insert match file lagi, kemudian di bagian foto kita klik ini. Nah, jika sudah, teman-teman blok tanda kutip di sebelah sebelum kurung kurawal ini sampai tanda petik sebelah sini. Oke, jika sudah, teman-teman klik Ctrl plus F9. Kemudian di bagian kurung kurawal ini, teman-teman klikkan kode, hurufnya tebal semua, if true. Kemudian teman-teman klik lagi Alt F9 untuk mengembalikan seperti tadi. Nah, jika teman-teman klik Alt F9 itu tidak berubah, teman-teman bisa coba dengan mengetikkan Fn plus F9. Barangkali teman-teman pakai yang Alt plus F9 nya itu tidak bisa, teman-teman bisa pakai yang Fn plus F9. Nah, jika sudah, teman-teman klik preview result. Nah, maka akan muncul identitas sesuai dengan tabel Excel-nya. Kita coba next record. Jadi gambar beserta identitasnya itu sudah berganti sesuai dengan di folder Excel-nya. Oke, kemudian kita akan mendesain kartu pelajarnya atau kartu siswanya ini. Nah, di bagian sini kan masih terdapat tabelnya. Karena untuk menghapus tabelnya, silakan teman-teman klik icon plus seperti ini. Kemudian kita pilih border and shading di bagian kolom ini. Kemudian kita pilih yang paling atas. Kemudian klik OK.
maka akan berubah. Kemudian teman-teman kalau mau membuat bot tulisannya bisa banget, teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera teman-teman. Di sini aku kasih contoh seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mendesain background dari kartu yang sudah kita buat. Silakan teman-teman bisa cari di Google contoh background kartu pelajar, kemudian download. Kebetulan di sini aku sudah siapkan. Nah, untuk memasukkan backgroundnya caranya sama seperti tadi. Kita pilih bagian insert, kemudian kita pilih pictures, kemudian kita cari background yang sudah kita download, kemudian klik insert. Kemudian kita kecilkan, caranya kita blok salah satu sudutnya, kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita pilih wrap text, kemudian behind text, kemudian kita arahkan ke kartu pelajarnya. Nah, jika di sini kan tadi kan ada gambar tanda tangannya. Jika gambarnya ini tertutup oleh elemen atau gambar yang kita masukkan, kita pilih bagian send backward, kemudian send to back. Kemudian kita sesuaikan lagi ukurannya sesuai dengan selera teman-teman. Jika dirasa menggunakan mouse sulit, teman-teman bisa pakai bantuan tombol anak panah di bagian keyboard. Tinggal teman-teman arahkan seperti ini. Oke, kita cek lagi di bagian mailing. Kita next record, apakah tampilan gambar dan datanya ini sudah bisa berubah sesuai dengan data yang di Excel. Ya, gambar dan datanya juga berubah. Kita cek lagi sampai 23 karena kebetulan data yang aku masukkan adalah 23. Ya, semua gambar dan datanya sudah berubah sesuai dengan data yang di Excel-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara membuat kartu pelajar atau kartu siswa di Microsoft Word dengan bantuan fitur File Match menggunakan Excel. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.